Ya, saya sudah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Kami harus bertanya soal 2 TKI yang kemudian terpapar COVID-19 varian baru B117. Salah satunya adalah warga Karawang dengan inisial Nyonya M. Nah, kita mau tahu seperti apa kemudian informasi dari mulai terpapar hingga tracing yang dilakukan oleh pihak Satgas COVID-19. Saya akan bertemu kepada Jubir Satgas COVID-19 Dr. Fitra yang juga mengetahui bagaimana kondisi dan masih menunggu hasil tracing kepada 15 orang lain anggota keluarga mereka. Seperti apa? Ikuti saya. Permisi Mbak, ya. Bisa ketemu Dr. Fitra? Iya boleh, di sebelah. Bisa dipanggil? Mbak ngasih. Oh, oke. Dokter Ayo. Fitra, oke terima kasih dok. Kita pinjam waktunya sebentar ya dok? Iya. Oke boleh, mungkin kita ngobrol di sini sedikit. Oke dokter Fitra sebagai jubir Satgas COVID-19 di Karawang ya? Iya. Di Kabupaten Karawang ini kita baru beberapa hari dapat informasi soal masuknya B117. Jumlahnya kan 2 ya dok ya? Iya. Nah kita ingin tahu sebenarnya gimana sih kalau dijelaskan sedikit bagaimana treatment, tracing, dan trackingnya yang sudah dilakukan oleh salah satunya nih dari Satgas COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan mungkin seperti apa dok? Iya. Ya, kita Jadi, tetap di sini atau? boleh kita Oke, baik. kita jelasin di dalam. Baik dok. Oke. Jadi ini tuh pada saat itu adalah ada 2 orang, adalah Nyonya M, di sini dia berumur 39 tahun. Ya. Dan juga Nyonya A, di sini 45 tahun. Nah, lalu keduanya ini datang ini nggak berbarengan, Mbak. Nyonya M di sini tanggal 28 Januari Ya. memakai memakai pesawat juga dari Arab Saudi. Oke. Yang di sini Nyonya A 45 tahun datang tanggal 31 Januari. Ya. Ini juga sama dari Arab Saudi juga. Jadi keduanya ini adalah TKW atau pekerja imigran dari Arab. Pengajar migran ya? Iya. Ya, baik. Oke. Kemudian? Nah, setelah itu memang sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 6 bahwa seluruh yang datang dari luar negeri dilaksanakan pelaku perjalanan disarankan karantina di hotel dan juga dilaksanakan PCR. Tes PCR-nya ini adalah positif. Keduanya sama, PCR positif. Lalu setelah itu Nyonya M ini, dan ini memang ada bergejala, gejalanya itu kayak lebih ke batuk, Ya. ya, dan demam, sehingga ini dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Ya. Jakarta. Yes. Oke, nah yang ini memang dia karena memang dia OTG, sehingga dia di Wisma Pademangan. Oh, dia tidak bergejala ya? Tidak bergejala di Wisma Pademangan. Setelah itu, setelah dia sembuh. Berapa lama dok? Di sini dia baru boleh pulang itu sekitar tanggal 21 Januari, 21 Februari. Mungkin kurang lebih 2 sampai 3 minggu ya. 2 sampai 3 minggu ya? Akhirnya dia PCR negatif. Iya. Dia dibolehkan pulang. Boleh pulang. Nah, pulang Oke. ini dia pulang ke Karawang. Ini sudah, ini hanya sekali ya PCR-nya dok? Apanya? PCR Kan hanya dia- sekali? kan Tidak sekarang perlu PCR lagi? Tidak perlu lagi. Kan awal setelah itu di terapi, intinya pada saat dia sudah pulang itu dengan hasil PCR negatif. Oke. Ya, setelah itu dia pulang, dia boleh di Karawang. Jadi intinya pada saat dia ke Karawang, dia sudah PCR negatif. PCR negatif, Ya. oke. Lalu kemudian? Yang Nyonya A ini 45 tahun, tanggal 31 Januari. Ya. Yang ini memang tanggal untuk ke Karawangnya memang belum detail, Ya. tetapi dia juga sama setelah PCR negatif, Iya. dia baru ke Karawang. Oke. Oke, yang ini, yang kemarin itu bahwa dia saat ini sedang ada perjalanan di Brebes. Intinya adalah seluruh masyarakat tidak usah khawatir, karena pada saat pulang mereka sudah negatif. Lalu langsung turun TGC. Ini adalah tim gerak cepat. Tim gerak cepat. Cepat, Ini oke. dari mana dok? Nah, ini berisi dari Dinkes Karawang,
Dinkes Karawang, Karawang, Dinkes Provinsi Jabar, iya. dan juga dari Balitbang Kemenkes. Oke. Oke. Apa tugas mereka? Jadi tugas mereka langsung mendatangi kedua rumah tersebut. Lalu setelah itu datang ke rumah memeriksa dan juga menganamnesis, pemeriksaan fisik dan juga mengambil sampel. Oke. Sampel kan pada anaknya kan udah negatif, Dok, PCR-nya. Kenapa harus diambil lagi? Betul, karena ini kan adalah virus baru ya, sehingga memang kita varian baru baru. Jadi kita harus memeriksa bagaimana varian ini supaya memang diteliti lebih lanjut. Jadi kemarin itu yang diambil itu dari keluarga Nyonya M adalah 9 orang. Iya. Dari Nyonya A adalah 6 orang. Yang dilaksanakan tracing. Keduanya ini langsung dikirim ke Balitbang Kemenkes. Dikirim ke ini untuk pemeriksaan whole genome sequencing. WGS. Ya, sequencing. Iya. Di sini kita untuk melihat gen apa yang memang terdapat pada ini. Mudah-mudahan hasilnya sih negatif. Kemarin juga dari ini belum ada hasil ya? Belum ada hasil. Tanggal 5 Maret belum ada hasil. Belum ada hasil. Konsentrasi saya ada pada 15 orang ini, Dok. Kenapa? Kan tadi dokter bilang tidak diisolasi mandiri. Tetap di sekitar rumah. Nah, sejauh apa mereka bisa berinteraksi kalau memang sekitar rumah? Kan belum tahu hasilnya. Kita tidak tahu hasilnya. Bagaimana, Dok? Nah, jadi gini, Mbak. Kalau yang kita yakini adalah keduanya adalah PCR negatif. Ya. Bahwa kita harus berpegang itu, ini memang satu acuannya dari Kementerian Kesehatan dan juga dari satu evidence based kedokteran, bahwa apabila sudah PCR negatif itu telah diyakini bahwa dia tidak menularkan kembali. Seperti itu. Baik. Terima kasih, dokter. Kita Sama-sama. temukan fakta berikutnya.